Baik, saya langsung saja ke relawan COVID-19 Surabaya, Pak Kusnan Hadi. Pak Kusnan, saat ini seperti apa kondisi berada di lapangan sendiri? Ternyata masyarakat Surabaya ini memang banyak macamnya seperti itu. Ada yang berada di perkampungan, perumahan padat penduduk, dan juga ada yang kawasan elit. Untuk di padat penduduk sendiri kondisinya saat ini seperti apa sehingga rumah sehat ini sangat diperlukan? Jadi gini seperti di tempat saya kemarin juga ada ya. Jadi salah satu anaknya ini terkena kan gitu. Berhubung rumah sakit sudah nggak penuh, akhirnya di rumah gitu. Positif di rumah isoman. Dan dibantu beberapa kawan-kawan yang kemarin itu sempat ada kejadian, ada Boyo yang membantu saya makan. Tapi ya itu memang rumahnya kecil. Jadi seluruh kegiatan yang terjadi ya di lingkungan itu dibalik itu makan atau semuanya kan gitu. Setelah kakaknya kemarin sudah negatif, adiknya yang positif. Jadi memang dibutuhkan betul kesadaran dari konco-konco Surabaya, warga Surabaya. Untuk ayo kita terima, ayo kita carikan solusi bahwa ketika rumah sakit ini sudah tempat mana yang bisa untuk dulur kita, tetangga kita yang bisa sembuh ini. Kalau ditaruh rumah sakit di sekolahan Surabaya sudah berapa tahun? Sekolah negeri lah khususnya. Ya. Mungkin bisa dipakai itu. Kalau memang kayak kemarin di GPT lapangan tadi. Masyarakat itu jauh dari GPT. Lejare mau menjawab Surabaya, dolor gitu. Kenapa harus ditolak? Kasihan lah warga. Kita sudah tidak bantu apa-apa, tapi kita malah mencarakan mereka yang sakit. Oke. Dan fasilitas yang didapatkan oleh warga sendiri juga maksimal di rumah sehat tersebut, seperti ada makan gratis, vitamin, 24 jam nakes dan lain sebagainya, seperti itu. Iya. Oke, saya ke Pak Andri. Pak Andri, apa yang harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya agar jaminan kesehatan dan juga keamanan agar rumah sehat ini juga bermanfaat bagi warga dan warga di sekitar rumah sehat tersebut merasa aman bahwa memang tidak menularkan satu dengan yang lain? Apa jaminan dari Pemkot Surabaya yang harus dilakukan? Tentunya Satgas COVID Kota Surabaya itu tentunya memiliki SOP untuk ruang isolasi atau rumah sehat. Nah, saya kira SOP itu yang harus dijelaskan ke masyarakat, bisa lewat RT atau RW. Nah, yang di SOP itu tentunya sterilisasi jauh lebih bagus daripada di rumah. Nah, yang perlu dilakukan lebih banyak itu bagaimana SOP itu bekerja dan bisa informasinya diterima oleh masyarakat. Baik bentuk SOP-nya tidak harus bentuk tulisan, bisa bentuk video, divideokan, disebarkan ke masyarakat seperti itu. Jadi itu proses kreatifnya teman-teman di pemerintahan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Dan yang lebih dari itu adalah bagi masyarakat Surabaya yang pernah terpapar dan sudah sembuh, tentunya punya pengalaman yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Sehingga ketika ada rumah sehat di tingkat kelurahan, itu menurut saya pribadi itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena anggota keluarga yang tidak terpapar bisa memantau lebih dekat daripada dia lebih memantau di rumah sakit dan mungkin bisa memberikan semangat pada anggota keluarganya yang di rumah sehat, bisa mengirim makanan yang lebih dan seperti itu. Jadi itu yang menurut saya itu yang perlu banyak pemerintah menjelaskan itu, daripada sampean kontrol anggota keluarganya di lapangan tembak, kan enak lihat keluarganya dari segi psikologis pun juga bagus begitu ya. Baik, terakhir Pak Kusnan Hadi, apa harapan Anda sebagai relawan COVID-19 di Surabaya kepada masyarakat dan juga kepada Pemkot Surabaya khususnya, singkat saja? Harapan saya kepada kawan-kawan di Surabaya bahwa ayo kita terima, ayo kita lebar itu hati kita untuk bisa membantu warga sekitar kita yang sakit. Kalau kita tidak bisa membantu apa-apa, doa. Cukup kita carikan tempat memang di tempat sekitar kita itu ada lokasi yang bisa untuk
menyembuhkan kawan-kawan yang sakit isoman. Dan juga untuk pemerintah Kota Surabaya lebih sesering mungkin sosialisasi rumah sehat. Baik, terima kasih Pak Kusnan Hadi selaku relawan COVID-19 Surabaya dan juga Pak Andri Arianto pengamat kebijakan publik UINSA, dan memang pemerintah Kota Surabaya harus lebih kreatif dan menyampaikan pendapat dan menggerakkan semua SKPD ini tidak hanya bebannya Satgas Kota Surabaya. SKPD misal dinas sosial atau apapun itu semuanya gerak bersama aja. Kita menurunkan level nih di Surabaya. Kalau enggak ekonomi akan berdampak. Semua bekerja sama agar kasus COVID-19 ini bisa segera terkendalikan. Baik, terima kasih Pak Andri dan juga Pak Kusnan Hadi bergabung bersama kami di Dialog Titik Tengah. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih Pak.